Sukirman digeruduk puluhan perempuan Pekalongan. Perlu skema lanjutan uji coba PTM. MPP harus selaras dengan percepatan perekonomian Jawa Tengah. Akses jalan Nepal Van Java butuh perhatian. Perekonomian di Jawa Tengah perlu sinergitas antar BUMD. Protes harga tanah, warga sekitar tol Semarang Demak mengadu ke Dewan. Belum diangkat ASN, guru honorer sampaikan keluhan ke Gedung Berlian. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Binta Ristia. Dan saya Esther Lambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Puluhan perempuan dari Kabupaten Pekalongan pada Sabtu lalu mendatangi Gedung Berlian untuk menemui Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman. Ada apakah? Puluhan perempuan dari Kabupaten Pekalongan pada Sabtu 10 April 2021 sekitar pukul 9.30 WIB mendatangi Gedung Berlian. Bukan untuk melakukan aksi unjuk rasa, namun kaum ibu itu datang hanya untuk bersilaturahmi dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman. Menyambut hangat ibu-ibu yang tergabung dalam Persatuan Ahli Kecantikan Indonesia atau PAKI Pekalongan itu, Sukirman menggelar diskusi di ruang banggar lantai 4 Gedung Berlian dan berharap PAKI dapat selalu berkomunikasi dengan DPRD. Tujuannya, semua urusan ataupun kendala yang dihadapi dapat didukung maupun diselesaikan dengan pemerintah daerah dan DPRD. Mendengarnya, Utinah selaku Ketua PAKI Pekalongan mengaku sangat senang bertemu dengan Sukirman. Terlebih, pihaknya sudah disambut hangat untuk masuk ke dalam Gedung Berlian. Usai berdiskusi santai di ruang banggar, ibu-ibu PAKI dipersilahkan untuk melihat-lihat ruangan yang ada di Gedung Berlian. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri, menyatakan perlunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat skema mengenai kebijakan setelah pembelajaran tatap muka. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri pada Senin 12 April 2021 meninjau pelaksanaan uji coba penerapan pembelajaran tatap muka atau PTM di SMA Negeri 1 Kota Surakarta. Ia mengaku sangat apresiatif karena penerapan protokol kesehatan dilakukan sangat ketat di antara para guru dan siswa. Dari kondisi itu ia berharap pada Juli nanti sebagaimana rencana dari pemerintah akan diberlakukan PTM bisa terlaksana. Dalam obrolannya dengan pihak sekolah, Kuatli menyatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat skema mengenai kebijakan setelah PTM. Hal itu mengingat sampai Juli nanti pemerintah secara berkala akan terus melakukan uji coba. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong adanya Mall Pelayanan Publik atau MPP yang selaras dengan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan manusia. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong adanya mall pelayanan publik yang selaras dengan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan manusia. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat dalam diskusi bersama DPM PTSP Kulon Progo, Kamis pada 8 April 2021 mengenai optimalisasi pelayanan publik dengan MPP. Fuad menjelaskan, kini sudah ada 7 MPP yang beroperasi di Jawa Tengah. Untuk itu, pihaknya mendorong adanya inovasi pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini. Sementara, Kepala DPM PTSP Kulon Progo Agung Kurniawan menyambut baik usulan pembuatan aplikasi sistem satu pintu untuk mempermudah masyarakat. Ia menjelaskan MPP Kulon Progo ada beberapa gerai atau stand yang menyelenggarakan pelayanan secara online. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai infrastruktur jalan menuju objek wisata Nepal Van Java di Kabupaten Magelang masih butuh peningkatan dan perbaikan. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah meninjau objek wisata Nepal Van Java yang berada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang pada Selasa 6 April 2021. Dalam tinjauan itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto menyampaikan, objek wisata yang tengah viral tersebut masih perlu pengembangan, khususnya infrastruktur jalan, karena akses menuju tempat tersebut masih sempit dan kurang baik. Ia menambahkan program desa wisata yang dicanangkan pemerintah perlu disambut baik semua desa. Namun seringkali terjadi pengembangan objek wisata satu desa mirip dengan desa lainnya, sehingga Dinas Pariwisata perlu melakukan riset dan inventarisasi potensi desa wisata. Dengan riset dan data yang ada di dinas tersebut, ia berharap masyarakat yang akan mengembangkan objek wisata tidak membuka wisata yang sama atau mirip dengan yang sudah ada. Dengan begitu, keberlangsungan desa wisata bisa bertahan lama, tidak hanya muncul dan kemudian berhenti karena sepi pengunjung. Ya, Dinas Pariwisata punya tugas di sini.
karena ini menjadi desa wisata yang nantinya akan ditiru mesti desa-desa wisata yang lain, karena potensi itu ada dan badan usaha milik desa juga sudah ditetapkan di dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Tentunya ini tugas Dinas Pariwisata ini membuat semacam roadmap Jawa Tengah itu ada berapa desa wisata, modelnya seperti apa. Ini kalau perlu disurvei potensinya seperti apa. Jadi kalau seperti Nepal Jawa ini kan objek selfie dan sebagainya. Itu harus objek agrowisata seperti apa, objek pantai seperti apa, jumlahnya berapa. Nanti kalau ada desa wisata yang akan muncul, itu harus dibimbing. Sebaiknya jangan pakai ini, gitu. Jangan yang panjang saja. Nanti kalau kebanyakan kan itu nggak laku semua. Makanya harus ada yang namanya survei potensi desa wisata. Jadi diunggah di media sosial dan juga diberikan kepada kabupaten, kota, dan desa-desa. Nanti kalau pengembangan wisata itu kan nanti ke depan banyak desa wisata. Makanya harus diarahkan. Sebaiknya kamu ini agrowisata karena potensinya ada. Oh, ini objek yang mengandung air, potensinya ada, alam potensinya ada. Itu harus diarahkan. Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai perlu sinergitas antar BUMD untuk mendongkrak pencapaian pendapatan daerah selain dari pajak kendaraan bermotor. Efek domino pandemi COVID-19 berimbas luas pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pendapatan daerah selama 2020 saja merosot tajam, sementara angka kemiskinan dan pengangguran bertambah. Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Srianto Saputro menilai perlu adanya sinergitas antar BUMD untuk mendongkrak pencapaian pendapatan daerah selain dari pajak kendaraan bermotor. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Ngobrol Dewan atau Ngode pada Senin 12 April 2021 di kawasan wisata Candi Cetho, Karanganyar. Dicontohkannya sinergitas dari CMJT dan PRPP sebagai bagian dari BUMD bisa bergerak bersama dalam pengembangan pariwisata. PRPP juga diharapkan bisa menjadi holding sektor untuk pendapatan dari pariwisata, juga dengan BPR BKK dan Bank Jateng yang menjadi holding di sektor perbankan. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menerima perwakilan warga dari 3 desa di Kabupaten Demak dalam rangka audiensi soal ganti untung proyek tol Semarang-Demak. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menerima perwakilan warga dari 3 desa di Kabupaten Demak pada Rabu 7 April 2021 di ruang Rapim lantai 1 Gedung Berlian. Kedatangan warga itu dalam rangka audiensi soal ganti untung proyek tol Semarang-Demak. Dalam diskusi yang dipimpin anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Nurul Furqon bersama Sri Hartini dan Helmi Turmudi, pembahasan diawali mengenai besaran harga tanah yang masih dipersoalkan warga sekitar. Seperti disampaikan Ketua Forum Silaturahmi Ganti Untung Tol Semarang-Demak Sukarman, masih ada warga yang belum menyepakati besaran harga tanah karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ganti untung. Menanggapi persoalan tersebut, Nurul Furqon mengaku belum bisa menetapkan solusi dalam hal ganti untung karena masih ada beberapa pihak yang tidak hadir seperti BPN. Meski begitu, pihaknya siap memfasilitasi persoalan itu apabila warga menginginkan ada pertemuan kembali dengan pihak-pihak terkait. Sejumlah guru honorer dan tenaga kependidikan mendatangi Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan keluhan atas lamanya jadwal tes calon P3K. Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori Jawa Tengah dan Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia Korwil Jawa Tengah mendatangi Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Jumat 9 April 2021. Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan atas lamanya jadwal tes calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Mendengar keluhan itu, Ketua Komisi E Abdul Hamid mengatakan, secara normatif pihaknya sudah memahami keluhan para guru honorer dan tenaga kependidikan. Diakuinya, DPR RI kini sedang membentuk panitia kerja atau panja, dan DPD RI membentuk panitia khusus atau pansus, tapi pihaknya tetap berusaha meneruskan keluhan tersebut ke Presiden dan DPR RI. Sementara, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhsin mengaku sangat mengapresiasi upaya guru honorer dan tenaga kependidikan selama ini.
Di sini pihaknya bertugas untuk menyerap aspirasi masyarakat. Karena DPRD memiliki fungsi, salah satu fungsi pengawasan terhadap kesejahteraan tenaga kependidikan dan honorer yang sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah. Ya, hari ini kami menerima audiensi dari 2 kelompok guru honorer kategori K2 dan non-kategori 35+. Artinya mereka menyampaikan aspirasi bahwa pengabdian yang selama ini diharapkan pemerintah bisa mengakomodir. Dari akomodir tersebut, kita menghargai bagaimana perjuangan para guru-guru honorer, tenaga honorer, baik di pendidikan maupun di tenaga-tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga lainnya. Artinya karena memang ini bagian dari anak bangsa yang memang harus diperjuangkan, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah kita akan berkonsultasi kepada Ketua Dewan, akan memberi support moral karena kewenangan ada di pusat, dan kita akan berkirim surat kepada DPR RI dan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan semoga ini bisa membuahkan hasil dan bermanfaat untuk para tenaga pendidikan dan pejuang pendidikan di Jawa Tengah.